Asini roha madihamu dohok dami na siya debata amata do siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom mamanginang do nga sa haporsiyaw na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Hatan di debata di manugut nyarion tarsurat may di Mazmur 117 ayat 42 songonon maridok di sini. Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Aitung nagudang doa sini roha tuhita jala rodi saliling nililing na do habonaran di Jehovah. Haleluya. Di situ anggo sahapna. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bila kita ingat tentang kasih Tuhan dalam hidup ini, sampai kapanpun kita tak sanggup untuk menghitung dan mengukurnya. Kebaikan, kemurahan, pemeliharaan, kesetiaan, dan perlindungan Tuhan atas kita sungguh tiada terbilang. Kitab Efesus berkata, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Efesus 3 ayat yang ke-18. Namun, seringkali kita kurang menyadarinya. Yang kita ingat-ingat hanyalah besarnya masalah dan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Masalah dan kesulitan yang ada laksana tembok yang tebal yang menghalangi dan menutupi pandangan mata kita untuk melihat kebesaran kasih Tuhan. Saudara-saudara, manakah yang lebih besar? Masalah atau kasih Tuhan yang kita terima? Jika kita mau jujur, kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah apapun. Daud adalah orang yang merespon apa yang Tuhan sudah kerjakan di sepanjang hidupnya dengan sikap yang benar. Daud berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Mazmur 9 ayat yang kedua. Hati Daud berlimpah dengan ucapan syukur. Bukan bersyukur dengan perkataan saja, tetapi bersyukur dengan segenap hati. Rasa syukur yang hanya diucapkan lewat bibir saja tentunya sangat berbeda dengan ucapan syukur yang keluar dari lubuk hati yang terdalam. Jika rasa syukur itu keluar dari hati yang terdalam, maka perkataan, perbuatan, dan seluruh aspek kehidupan kita akan diubahkan karena ucapan syukur tersebut. Daud juga berkata, menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Artinya, Daud tidak berhenti sebatas ucapan syukur. Ia juga rindu untuk menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain.
menceritakan segala kebaikan yang telah ia terima dari Tuhan, menceritakan apa yang sudah dia alami bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Bukankah kasih Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita? Karena dia rela mengorbankan nyawanya menebus dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, membebaskan kita dari segala kutuk, dan karena kasihnya kita diangkat menjadi anak-anaknya. Sadar betapa hebatnya kasih Tuhan mendorong Daud semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengenalnya dan mencari dia lebih sungguh. Sehingga dia menyaksikan dalam Mazmur 36 ayat 6-8 berkata, "Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah." Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, memang seringkali kita gagal dalam mengasihi Allah, tetapi Allah tetap setia. Dan puncak kesetiaan Allah terjadi ketika Kristus menyelesaikan penebusan lewat mati di kayu salib. Walaupun banyak kesempatan bagi Yesus untuk lari dari penyaliban, tetapi dia tidak pernah melakukannya sampai ia berkata, "Sudah selesai." Yesus menyelesaikan karya penebusan itu sampai tuntas sehingga kita beroleh selamat. Saudara-saudara yang kekasih, kesetiaan Allah juga sudah terbukti dalam kehidupan kita, di mana dia tetap memelihara keselamatan yang telah dia anugerahkan untuk tetap kita miliki sehingga kita memperoleh kelak secara sempurna. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan Allah ini menjadi alasan bagi kita untuk memuji-muji dia sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada dia yang juga telah setia menuntun hari lepas hari dalam menapaki jalan kehidupan kita, dalam mengiringi dia di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Karena itu, siapapun dan apapun kita dan keadaan kita hari ini, pujilah Tuhan karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Pujilah Tuhan karena kesetiaannya telah nyata membimbing kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, acap kali kita lalai merasakan dan menikmati kasih dan kesetiaannya dalam hidup kita. Ketika badai datang dan tantangan hidup menerpa, reaksi pertama kita adalah keluhan. Padahal pemazmur berseru, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saudara-saudara, seruan ini tentu saja bukan sekedar slogan kosong untuk kita. Seruan dalam Mazmur 117 ini adalah kesaksian dari penyertaan Tuhan Allah dalam hidup pemazmur atau Raja Daud. Seruan yang muncul bukan sekedar karena janji, melainkan bukti konsistensi hebatnya kasih setia Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Bahwa di dalam kesesakan Tuhan memberi kelegaan. Di dalam penjaliman dari sesama manusia, Tuhan memberi kemenangan. Bahkan di tengah-tengah penderitaan, Tuhan tidak menyerahkan pemazmur kepada maut yang mengancam dia. Saudara-saudara, dari manakah pertolongan itu datang kepada mereka atau kepada kita? Pertolongan kepada kita dan kepada mereka datangnya dari Tuhan. Kasih setia Tuhan Allah yang digenapi tidak hanya lewat pemeliharaannya. Kasih setia Tuhan yang terlebih nyata dalam kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, menebus dosa dan memberikan kemenangan kekal kepada kita. Inilah sebabnya, mengapa dalam kondisi apapun kehidupan kita, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.